Sebetulnya It's Me Darling itu kan sebuah ekspresi diri, Mhm. tapi pengen ada satu, punya apa ya, pesan tertentu bahwa dengan It's Me Darling ini bukan cuman scarf, ini kayak the voice of my heart, this is the color of my heart. Ok Ternyata kalau, desain-desain ini itu, kita ngomong Jakarta dulu ya, ya. kita ngomong Jakarta aja, itu beda-beda loh. Jakarta Selatan Mhm sukanya warna apa, mhm. pusat warnanya apa, begitu ke timur itu warnanya apa, itu aku mempelajari itu loh. Ini makainya begini, ini begini. Jadi kita juga memberikan nggak cuman maaf ya, nggak cuman jualan tok, tapi kita ngasih tahu, "Ibu kalau di rumah atau Mbak kalau di rumah, Kakak di rumah punya scarf, scarf-nya tuh kalau cara pakai itu akan seperti ini." Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ma Upit di podcast Naik Kelas. Apa kabar teman-teman usahawan semua yang ada di rumah? Nah, hari ini di episode hari ini aku akan ketemu tamu istimewa. Siapakah dia? Dia adalah bestinya Ma Upit di sini ya. Siapa ya? Namanya itu Kak Didit Sartono. Waduh, kita kenalan langsung aja mungkin ya sama Kak Didit Sartono ini siapa? Di manakah Kak Didit? Kak Didit. Hello, hello. Hai. Sapa dulu dong, kenalan dulu Kak Didit Mmm. ini siapa, dari mana, mau kemana? Oh salah ya. Tadi acaranya ini adalah Naik Kelas naik kelas Indonesia. Indonesia. Aduh keren Kita banget. punya panggilan kesayangan buat teman-teman pendengar, penonton semua namanya Adalah Sobat Usahawan. sobat usahawan. Halo sobat usahawan yang menonton podcast Naik Naik Kelas Kelas. Indonesia. Yes. Asik. Iya, aye oh ya. Siapa sih Kak Didit? Kak Didit boleh Ah, kenalan gak sih? Kak Didit ini halo. ternyata juga intip boleh intip, dia juga pelaku usaha loh. Ya, Usahanya apa? Gemes banget sih brandnya. oke, perkenalkan para, teman-teman usahawan, ya bener ya, Sobat usahawan. sobat usahawan. Bestie kita ya. Besti, besti banget tapi gue di sini. Tapi saya ada di sini maksudnya. Oke. Anyway, nama aku, Didit Sartono. Terus, berkecimpung di dunia UMKM ini, dengan brand namanya adalah boleh kasih lihat nggak? Boleh. It's Me Darling. Ih, namanya gemes banget ya, "It's me darling." Gitu Iya, ada ucapan khusus gak sih? kalau ucapan khususnya ada tapi nanti kayaknya, nggak usah deh. Nggak usah ya. Oke. Oke. Jadi memang sekarang ini kan cukup marak ya Iya, dengan yang namanya UMKM iya. khususnya di bidang fashion. Oh banyak Nah, banget. persaingannya juga nggak sembarangan ya karena Yes, ternyata memang yang bergerak di bidang usaha untuk fashion ya, khususnya itu ternyata juga banyak banyak banget. dengan keanekaragaman, dengan keunikan, Iya, dengan segala macam. Nah, boleh cerita sedikit mungkin dari, It's Me Darling iya. ini bagaimana sih dan, apa sih keunikannya dari brand It's Me Darling? Namanya aja udah lucu ya, It's Ah, Me Darling. sebetulnya It's Me Darling itu, sebuah, brand yang, terlahir waktu itu, mmm, dari sebuah ekspresi diri sih. Mmm, Mengekspresikan dirinya untuk menjadikan sebuah karya, karya seni sebetulnya. oke jadi ini, yang desain Kak Didit Iya, sendiri? iya, Oke aku jadi yang ini desain. ini ekspresi dari diri Kak Didit sendiri? Iya, betul. Jadi ini setiap desain aku, Mhm. itu punya cerita dan, makna masing-masing, dari pattern atau desain tersebut. Oke dan itu menjadi unique selling-nya? Boleh salah satu dibilang itu adalah unique selling-nya, jadi waktu itu kalau boleh aku cerita ya. Boleh. Jadi waktu itu, mmm, ini terlahir waktu, berasa kayak pernah nggak sih
teman-teman ataupun Maupit berasa kayak insecure sama dirinya sendiri, Sometimes sih ya. ya kan? Jadi haru ya. Jadi Ya. waktu itu aku tuh pernah merasakan bahwa insecure sama diriku sendiri, nggak percaya diri sama kepercayaan dirinya tuh agak berkurang. Minder gitu. Minder pasti ada. Oke. Nah terus abis gitu sampai ada satu titik di mana aku udah nggak tahu lagi purpose hidupku tuh apa. Wow. Iya, jadi pada saat itu aku benar-benar kebingungan, udah nggak tahu lagi harus mau ngapain. Kayaknya ini udah, itu udah, mau ngapain udah. Terus Itu saat a- memulai usaha udah memulai usaha atau belum. belum? Oh, jadi awal muasalnya sebelum memulai Yes, usaha itu. iya. Oke. Jadi sebetulnya keluar brand It's Me Darling itu sebetulnya dari rasa insecure sebetulnya. Jadi rasa Oke. insecure teman aku bilang gini, waktu itu bilang gini, Dit, bisa nggak rasa insecure itu kan ya boleh dibilang adalah something yang negatif ya. Ya. Negatifnya di switch jadi ke sebuah hal yang positif. Oke. Terus aku tanya, apa? Aku udah bingung lagi, aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Terus dia bilang gini, coba pernah nggak kamu melampiaskan apa yang kamu rasain dalam sebuah hal? Terus aku mikir, apa? Nari? Saya bukan penari. Nanti kayak robot gitu ya. Robot jatuhnya kan. Agak kaku sebetulnya. Gitu. Tapi habis gitu coba lo bikin sketch rasa apa yang kamu rasakan, apa? Luapin aja di situ. Terus akhirnya mencoba untuk bikin sketch. Coba aku bercerita, mulai menulis dulu sebetulnya. Apa yang aku rasakan saat ini. Aku tulis semuanya. Curhat lah ya. Curhat pakai aku nulis pakai kertas apa segala macam. Terus aku nggak tahu. And suddenly tiba-tiba come up di kepala aku nih cerita yang tadi. Contoh misalkan ya. Aku waktu itu merasa kayak nggak punya positive vibes. Oke. Rasa positive vibes tuh hilang. Padahal kalau ditanya positive vibes kamu itu sebetulnya ada loh. Goals kamu tuh ada dan bisa kamu reach. Dan dari situ aku nggak tahu gimana, aku nge-sketch keluar gambarnya. Gambar pertama tuh. Gambar pertama. Mau lihat? Tapi emang gambar pertama, di bawah ada? Aku bawa. Oh iya. Aku bawa. Ini gambar pertamaku. Ini. Jadi ini dari pada saat merasa insecure, Kak Didit menggambar ini di dalam sebuah kertas atau kanvas. Kertas biasa dan akhirnya dituangkan dan ini adalah karya pertamanya. Kenapa kok bisa jadi ke scarf gitu? Apakah kan ada media yang lain gitu? Kenapa memilih scarf gitu? Awalnya adalah sebetulnya kan aku cuma gambarkan, aku sketch maksudnya, sketch masih berantakan segala macam. Tapi dari ini semuanya ada maknanya. Oh jadi ini ada tujuannya, ada ceritanya. Tujuannya. Kayak misalkan ini sebetulnya ya, ini yang titik-titik ini aku kasih lihat ini sebetulnya bintang. Itu bukannya bunga ya? Bukan, ini bintang. Kalau ini maksudnya bintang. Kepala aku adalah aku untuk achieve the goals atau dreams apapun itu bintang-bintang. Jadi aku bikinnya ada bintang-bintang. Tapi untuk mencapai ini itu nggak akan gampang Maupit. Iya, kenapa? Pastilah. Karena ini semuanya nih aku nulisnya adalah ini seperti kayak jalan hidup. Abis ke sini mentok, ke kanan mentok, naik lagi ke kiri lagi ke kanan. Kayak zigzag gitu ya. Kayak itu zigzag apa labirin apa? Labirin ya. Tapi kalau labirin itu kan perfect dia. Dia kotak. Dan akhirnya nggak ada sekat, nggak ada
nggak ada tabraknya. Iya. Secara Kalau ini tabrak sana, tabrak sini kayak sama secara kayak hidup ya. Nah, itu tadi. Benar gak sih? Kita kadang-kadang udah ngelakuin ini mentok, ngelakuin ini Ini mentok. mentok dan Udah benar, udah cara yang iya, benar. Si Anu bisa, kok aku nggak bisa yes. gitu ya. Sampai akhirnya aku sempat berpikir adalah oke, aku nggak susah, maksudnya adalah agak untuk mencapai si goals tadi butuh proses apa segala macam. Mhm. Tapi ingat, ini bulat-bulat ini Oke. itu adalah orang-orang yang akan support kamu, orang-orang yang sayang sama kamu, ada keluarga kamu, ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada ponakan, bahkan teman-teman akan pasti support untuk capai ini semua. So don't to worry. Oke, itu seperti cycle kita ya, Ya, circle-nya kita ya. ya, Circle-nya kita, ya, orang-orang terdekat kita, banget. mereka lah juga bisa dijadikan sebagai motivasi, Betul, inspirasi juga. betul. Jadi makanya waktu pas pertama kali ini aku namakan adalah the positive vibes. Dari sinilah Kak Didit menemukan Iya, vibes baru vibes baru yang seperti begitu positif. ya mainan baru yang bisa dicurahkan ke dalam sebuah sketch. Oke. Nah, terus kelanjutannya adalah temen aku bilang, kenapa nggak dijadiin sebuah I don't know, misalkan baju Mhm. ataupun dijadiin atau kaos atau apa. Nah, Tambah dari lagi situ ya PR PR-nya. lagi, udah gambar, Yes. udah desain, udah Udah. terus Kan apalagi nih gitu. kadang-kadang Gak gampang iya, ya. kadang-kadang mau Upit gini, ide banyak sekali, ide banyak. Tapi pada saat itu dituangkan, pada saat itu menjadi sebuah the quality yang bagus, produk Mhm. quality yang bagus, itu kan ternyata prosesnya nggak gampang. Orang Yes. selalu bilang, enak ya Dit, kamu tuh cuman nge-sketch, abis gitu dimasukin ke sebuah gambar, dibikin gambarnya, dicetak, dijual. Hello. Hai. Tidak semudah itu ya, Belum ladies, gentlemen. Iya, belum pemilihan warna, belum nanti bahannya Iya. seperti apa segalanya. Akhirnya jadi belajar banyak hal ya. Akhirnya mau nggak mau turun dan belajar banyak hal, bener banget. Terus kenapa scarf? Karena gini, sebetulnya It's Me Darling itu kan sebuah ekspresi diri. Mhm. Tapi pengen ada satu punya pesan tertentu bahwa dengan It's Me Darling ini bukan cuman scarf. Ini kayak the voice of my heart. This is the color of my heart. Oke. Tapi Makanya colornya ya, lucu-lucu ya. Colornya tuh colorful banget nih. Aku juga pakai nih ya. Ada motif-motifnya juga dan ini tuh bahannya lembut banget sih ya. oh iya ya, kalau yang itu bahannya memang kita memakainya bahannya dari pakai organik. Ada love-love-nya dong di sini. Ya ampun, gemes banget. Nah, Jadi aku balik lagi ya. Tadi kenapa bentuknya harus scarf? Karena kalau dengan scarf itu menurut aku nih, scarf itu masih bisa diutak-atik. Dan pemakaiannya itu bisa tampil lebih cantik. Jadi dengan target market yang kita buat, dengan susunan DNA yang kita bikin, itu sebetulnya ini menurut aku ya, menujunya adalah kenapa harus si scarf ini pada saat diaplikasikan ke dalam sebuah tambahan aksesoris maksudnya, itu look-nya akan lebih stunning. Oke. Disitulah aku mulai juga belajar lagi bahan apa yang enak, terus apa yang nyaman sesuai dengan target marketku, apa segala macam kayak gitu-gitu, mempelajari lagi dan terus mempelajari lagi. Luar biasa ya. Nih semangat untuk belajarnya ternyata dari ketidaknyamanan. Iya, dari insecure. Ketidaknyamanan, ketidakpedean dari insecure yang malah ternyata bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Iya. Gambarnya lucu-lucu loh Iya. dan keren-keren, Aduh, terima colorful kasih. juga gitu. Nah, selama membuka usaha ini, Ya. ngomong-ngomong mulainya dari tahun kapan ya Mas? 2022.
Oh masih baru Masih ya? baru, masih Masih banyak baru tapi belajar banget. kayaknya sering lihat deh di sosial media. Sosial medianya aktif juga ya. Ya, Kayak beberapa kali ngintip live-nya juga jalan ya. Dan ini salah satu apakah itu potensial? potensial gini, kalau buat aku potensial atau tidak, kita harus tetap mencari. Kenapa? Karena pada saat produk itu sudah jadi, the quality produk itu sudah bagus sekali. And then PR-nya adalah ini potensial marketnya ada di mana? Oke. Siapa potensial marketnya? Iya. Bahkan waktu itu pernah juga bilangnya misalkan nih ya, potensial marketnya untuk wanita usia sekian bekerja dengan title-nya ini. Dan akhirnya pernah coba untuk ke mereka buka misalkan ikutan bazar atau Iya. apa. Ya menurut aku belum Ternyata memang marketnya belum di situ marketnya ya. belum situ. Belum Tapi di situ. begitu tiba-tiba waktu itu ada di sebuah mall ternama di tengah-tengah Jakarta ini, waktu itu sempat diundang gitu. Dit, ayo Dit buka booth di sini. Wah, Ramai banget. aduh, Cuan ternyata ya. Dari ketawanya sih udah ketawa ya cuannya ya. ya ternyata ada di sini. Akhirnya gitu. ketemu lah. Oh di sini loh Salah market satunya, saya ya. iya marketnya ada di sini. Dan Mak Upit tahu nggak? Ternyata kalau desain ini itu kita ngomong Jakarta dulu ya. Ya. Kita ngomong Jakarta aja. Itu beda-beda loh. Jakarta Selatan sukanya warna apa? Pusat warnanya apa? Begitu ke timur itu warnanya apa? Itu aku mempelajari itu loh. Oh jadi sampai ngeriset dari minatnya ya. Kayak trennya juga di daerah sini tuh sukanya warna apa? Iya. Ibu-ibunya atau mungkin kakak-kakaknya atau Yes. Oke. Itu sampai aku pelajari. Oh ternyata sukanya ini yang agak minimalis. Yang sebelah sana sukanya yang warnanya cetar-cetar gitu. Mabora. Wah mabok warna. Ya. Oke. Nah selama Kak Didit menjalankan usaha ini 2022 ya berarti sudah dua setengah tahun ya. Nah Kak Didit selama ini pernah gak sih ngalamin kayak kendalanya apa sih? Apalagi dengan persaingan yang cukup ketat ya. Sangat ketat kayaknya. Gimana Kak Didit bisa untuk bertahan, mode bertahan atau bahkan bisa melampaui dari brand-brand yang lain atau brand-brand luar, brand-brand yang sudah lebih lama. Nah itu bagaimana Kak Didit? Pernah gak sih? Oh pernah pasti. Jadi waktu itu kalau ditanya kendala pasti salah satunya mungkin SDM. Kayak ini semuanya deh ya. Semua deh kayaknya ya. Kayaknya SDM itu ya. Mulai dari SDM terus habis gitu juga bahan baku seperti itu. Oh bahan baku ya. Bahan baku. Kemudian juga jangan lupa juga pada saat kita sudah menghitung semua produksinya kita, harga jual bagaimana. Tiba-tiba harga naik itu bagaimana Mak Upit. Itu kata siapa buka usaha itunya sendiri itu enak gitu ya. Gitu kan kalau ditelepon Dit lagi di mana? Ketemuan yuk kan gampang kamu business owner gitu ya. Jadi business owner itu kalau yang memang mau cari waktu mau jadi entrepreneur karena biar waktunya gampang ngatur sendiri. Jangan salah. 24 jam ya kita. Kalau katanya pernah ada di sebuah aplikasi gitu ya. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 8 lagi. Jam 8 sampai jam 5 kan. Kalau kita begini standarnya tangannya. Wah, muter-muter. Kayak gasing ya. Kalau kita muter-muter kadang-kadang kita harus mikir gitu baru bangun tidur. Tadi itu lucu loh itu harus itu gitu. Aku catat lagi. Ya kendala-kendalanya seperti itu. Tapi untuk bertahan, untuk survive, buat aku nggak apa-apa. Kayak misalkan ya contoh, aku mencari pastilah aku mencari brand-brand yang sudah ternama, yang sudah internasional. Nggak apa-apa. Aku masuk aja ke toko-toko itu yang ada di lantai 1 tuh. Aku masuk, aku pegang bahannya, aku lihat ini kayak apa, ini
strukturnya seperti apa dan bagaimana. Jadi itu kalau misalkan lagi nemuin kendala untuk mencari way out-nya, aku kadang-kadang kayak gitu. Salah satunya nge-benchmark ya, mungkin cari Inspirasi. inspirasi, Heeh. ide gitu ya. Cari ide terus habis gitu juga ngobrol, seperti ngobrol sama Mak Iya. Upit kan ya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya dari customer-customer-nya gimana sih Kak Ya, Didit mempertahankan pelanggannya biar nggak pindah ke lain hati atau ke lain brand? oke kalau ke lain hati dan ke lain brand kita Gimana nggak, sih tipsnya? Mungkin buat sobat mmm, wirausahawan. kita nggak bisa menutup ya, dia mau memilih mana, itu kan haknya mereka apa segala macam. Cuman memang dibutuhkan kalau di dunia fashion itu adalah inovasi. Terus coba kalau seperti ini mereka suka nggak, seperti ini mereka suka nggak. Bahkan untuk say hi, Mhm. aku nggak tahu ya, ini pribadi ya, aku tuh say untuk just WhatsApp, "Ibu apa kabar? Oh, Mbak sampai apa seintens itu kabar?" ya? It just say hi. Terus kadang-kadang kalau misalkan dia follow di Instagramnya kita lihat, and Mhm. then dia tiba-tiba, eee, ulang tahun, Iya. terus abis itu ataupun anaknya nih, Masih impact nggak sih kayak gitu sekarang? impact banget. Bahkan Masih ya? tahu nggak, aku masih punya loh, pertama kali yang beli It's Me Darling Mhm. namanya Ibu Merlin di Bandung. Itu aku masih kontak-kontakan loh, "Ibu sehat?" Oke. It just say, "Apa kabar?" Berarti penting juga buat kita jaga Iya, customer, jangan fokus hanya cari jualan. Enggak baru, enggak. jualan, Terus jualan. mau bilang CRM juga penting ya? iya, kayak kayak misalkan gini, iya terlepas nanti dia nanya, "Dit ada produk apa yang baru?" Tapi enggak, niatnya memang, "Mak Upit apa kabar?" Gitu loh, "Sehat kan? Ya udah pokoknya, stay safe, salam buat keluarga ya Bu ya, bla bla Mhm. bla bla." Udah cuman itu aja. It just aku kalau untuk maintain seperti itu. Bahkan makanya tiba-tiba, mmm, salah satunya nih ya, pernah aku diajak arisan, "Dit ikut yuk arisan ama konco-koncoku." "Melu yo." Sama customer tuh? "Iya, aku nggak kenal." "Melu yo, bawa produkmu yo." Karena saking sudah tahu produknya, Iya sudah jatuh cinta ya iya. sama Terus produknya. ke sana dan akhirnya apa, dapat link baru, relation baru, Oke. ngobrol lagi apa segala macam, terus Personalize banget ya? iya, dan bahkan dia nanya, "Aku tuh punya banyak Dit di, scarf di rumah, cara makainya gimana sih Dit?" Aku ajarin, "Kalau pakai tuh jangan begini, gambarnya diepet-epet begini." "Sayang Bu gambarnya," atau "Mbak sayang gambarnya, kalau mau yang simpel seperti ini." Oh, jadi ada Ah, tips-tips ada, malah juga akhirnya gitu bilang, ya? "Oh kayak gitu toh? Iya, ini makainya begini, ini begini." Jadi kita juga memberikan, nggak cuman maaf ya, nggak cuman jualan tok, tapi kita ngasih tahu, "Ibu kalau di rumah," atau "Mbak kalau di rumah, Kakak di rumah punya scarf, scarf-nya tuh kalau cara pakai itu akan seperti ini." Kadang-kadang padahal di sebuah aplikasi-aplikasi itu tuh boleh Mhm. nyebut nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh boleh. Di YouTube itu ya, di YouTube Diutuh. itu di YouTube itu banyak kan, cara pakai ini itu apa, mau yang size-nya, wah yang pashmina deh Mhm. ataupun mau yang apa, tapi mereka malah, "Dit, iki piye carane yo?" Gitu. Akhirnya aku coba situ, dapat link baru lagi, teman baru lagi, entar Jadi terus iya, bertumbuhnya seperti itu seperti ya? itu aja. Nah, harapannya dari Kak Didit sendiri untuk brand It's Me Darling ini 5 tahun, 10 tahun ke Iya, depan? yang pasti pengennya ada bisa legacy. Terus, walaupun aku nggak tahu umurku berapa, tapi ini terus berjalan seperti brand-brand di luar sana. Owner-nya mungkin sudah tidak ada, tapi the brand itself itu terus ada, dia terus ada. Berarti kan dia memang berkembang lagi lebih besar, punya tim lagi dan punya, apa ya, punya, boleh aku bilang kreativitas lagi apa bentuknya tanpa menghilangkan identitas. Nah itu juga mau Upit, identitas itu kita harus punya. Identitas dari brand itu Iya, sendiri. Artinya, seberapa penting sih
brand itu untuk usaha kita? Identitas maksudnya? Branding. Oh, Mungkin branding. brand dan Oh ya, branding itu. Lagi pengen belajar atau bukan belajar lah, lagi mencari ya. Kalau misalkan pakai scarf itu, oh itu It's Me Darling ya. Tuh. Jadi kayak ciri khasnya Ciri gitu ya. khasnya. Itu ya memang tidak bisa cepat. Iya. Tapi butuh waktu, tapi bisa dipelajari. Itu. Jadi misalkan nih ada sebuah tas ataupun apapun. Begitu dia pakai, dia bilang ini ya. Kayak tadi ya, kaos kaki It's Me Apa? Darling. Oh. Oke, Sih, jadi seperti itu. identitasnya tuh udah jelas gitu Iya, ya. identitas itu mulai dari mungkin dari fabriknya ataupun dari gambar desainnya ataupun dari bentuk Dari ininya udah apapun ciri itu. khasnya. Ciri khasnya. Oh ini It's Me pasti sih Darling. ini. Ini sih pasti ini gitu loh. Si- Walaupun ini dijejerin gitu ya. Mana nih? Nah, gitu tuh mencari identitas itu menurut aku sangat penting banget. Dan itu berproses terus ya. Oh iya, berproses banget. Tapi boleh kan kalau misalnya sekarang sudah menentukan ini identitasku, ternyata berjalannya waktu kayaknya ada perubahan nih, mau ngerubah, boleh nggak sih? Kalau buat Menurut Kak aku Didit? boleh, tapi ada satu kayak benang merahnya, ini tidak bisa diubah, harus seperti ini. Harus Oke. seperti ini. Mau diubah, ditambah-tambah, Intisarinya lah ya mungkin intisarinya ya. harus ada. Intisarinya ada. Tapi makanya mau dirubah sekalipun warnanya tiba-tiba misalkan cuma black and white gitu ya. Tapi orang tahu, oh ini scarf It's Me Darling ya. Oke. Kayak gitu. Sampai Aku pun masih sedetail mencari itu ya. sampai masih mencari lagi. Nah, mungkin Kak Didit bisa kasih tips nih buat teman-teman usahawan, sobat-sobat yang menonton. Seru banget deh tadi cerita tentang brandnya, tentang produknya, tentang bagaimana naik turunnya menjadi seorang entrepreneur ya. Mungkin bisa kasih tips buat teman-teman bagaimana kita untuk bisa bertahan dan naik kelas. Dan naik kelas pasti ya. Pasti ya, seperti podcastnya Naik Kelas Indonesia. Mungkin di luar sana udah banyak yang bilang seperti ini apa yang akan Didit bilang. Tapi benar-benar ini pada saat satu buat aku adalah untuk mempertahankan kewarasan. Untuk mempertahankan kewarasan dalam dunia brand kita ini, mempertahankan brand kita dunia ini. berusaha dunia ya. berusaha ini ya. Satu memang mental. Satu mental. Itu aku akuin mental kita ya terlepas dari apapun itu bentuknya. Tapi buat aku adalah pada saat kita terjun ke dunia wirausaha, pasti akan lebih dekat dengan Maha Pencipta. Itu satu. Dan yang kedua, jangan pernah putus belajar. Jangan pernah. Karena almarhum ibuku selalu bilang gini, "Nak, hidup itu untuk belajar. Dan belajarlah untuk hidup." Jadi cuman itu berputar. Hidup untuk belajar dan belajarlah untuk hidup. Itu akan terus sampai kapanpun Mbak Upit. Itu menurut aku. Jadi 2 poin ya. Jadi selama berwirausaha ini kita lebih dekat dengan pencipta kita. Benar banget sih. Untuk menjaga mental kita. Iya, biar kita tetap waras. Ya. Belum dengan segala macam ya seninya jadi wirausaha ya. Anaknya 2 ya. 3 ya. Pokoknya banyak hal ya. Banyak, Jadi memang harus kuat mental. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha, kuatin mental dulu ya. Kuatin mental dan tetap berjuang. Ya, tetap belajar tadi ya. Belajar seperti pesan dari Kak Didit almarhum ibu ya. Iya. Bahwa hidup itu untuk belajar dan belajarlah untuk hidup. Ini dalam banget sih kata-katanya. Oke, terima kasih buat teman-teman, ternyata waktunya nih. Terima kasih. Thank you banget loh Kak Didit udah mampir sudah dapat kesempatan. Thank you banget udah ceritain
Naik Kelas Indonesia. Indonesia. Jadi buat teman-teman yang tadi ngikutin ceritanya seru banget, terima kasih sudah ngikutin kita sampai di episode ini, dan nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang seru pastinya. Mungkin nanti kita Boleh. ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Karena banget. kita ada durasi di sini juga ada tim kita ya. Jadi akhir dari episode hari ini ceritanya yang seru, walaupun masih banyak yang harus digali, tapi balik lagi durasi. Jadi nanti mungkin ada sesi keduanya. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa teman-teman ambil hikmahnya untuk bisa teman-teman aplikasikan, implementasikan di bisnisnya teman-teman untuk bisa survive, tetap waras dan naik kelas. Saya Maupit undur diri dan Saya Didit Sartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Podcast Naik Kelas.